sendiri dan teman saya. Materi pertama, fungsi Excel pada tahap penginputan nilai rapor. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan, menyajikan, dan mengolah data. Microsoft Excel salah satu aplikasi Microsoft Office yang sangat sering digunakan oleh siapapun dalam melakukan analisis data. Dalam melakukan analisis data, orang-orang mencari aplikasi yang paling sederhana dan gampang digunakan namun efektif untuk memberikan hasil olah data sesuai yang diinginkan oleh penggunanya. Microsoft Excel memiliki kemampuan tersebut, di mana aplikasi ini dapat dioperasikan dengan mudah dan efektif untuk mengelola data. Dibanding pendidikan, aplikasi ini bahkan merupakan salah satu alternatif yang digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah standar untuk memasukkan nilai siswa. Bagi guru bidang studi yaitu yang pertama memulai, yang kedua mengumpulkan masing-masing nilai siswa, yang ketiga mengisi nilai dan merangkap nilai, yang keempat menyerahkan masing-masing nilai. Bagi wali kelas yaitu mengisi data nilai, mengisi nilai pada kolom nilai, dan menerima nilai rapot. Selanjutnya selesai. Bagi siswa atau siswi yaitu menerima informasi nilai rapot dan menerima nilai rapot. Selanjutnya selesai. Selanjutnya fungsi PPT pada pelaksanaan rapat guru. PowerPoint merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Pada dasarnya banyak media presentasi saat ini yang dikembangkan oleh vendor-vendor lain. Tetapi khususnya di Indonesia, PowerPoint menjadi salah satu pilihan yang tidak asing lagi. PowerPoint telah dianggap salah satu aplikasi yang sangat friendly bagi penggunanya. Di SMP Negeri 5 Kediri, Microsoft PowerPoint dimanfaatkan untuk membuat materi rapat guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yunita, beliau selaku wakil kesiswaan dalam pembuatan materi rapat seperti materi rapat tentang persiapan ujian tengah semester, rapat evaluasi bulanan. Selanjutnya yaitu SOP pembuatan materi rapat. Yang pertama, wakil kesiswaan membuka aplikasi PowerPoint, lalu membuat poin-poin penting dari pembahasan. Lalu selanjutnya memasukkan pembahasan ke dalam poin-poin tersebut. Lalu hasil materi dari pembahasan itu tadi wakil kesiswaan memberikan dalam berupa file ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memeriksa materi yang akan digunakan untuk rapat. Setelah dikoreksi oleh kepala sekolah, dikembalikan lagi kepada kesiswaan. Setelah itu, wakil kesiswaan mengecek ulang materi-materinya. Dan terakhir, wakil kesiswaan memberikan materi kepada guru. Sekian fungsi PowerPoint dalam rapat guru. Untuk selanjutnya yaitu fungsi Microsoft Word pada tahap surat masuk di SMP 5 Negeri Kediri. Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan masyarakat dan negara. Digitalisasi teknologi informasi telah mengubah cara pendidikan manajemen sekolah, khususnya dalam pengelolaan tata usaha. Tata usaha memegang peran dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Dalam mendukung kelancaran proses pendidikan, alat digital yang dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi sekolah adalah salah satunya Microsoft Word. Penggunaan Microsoft Word dalam konteks manajemen sekolah dapat memaksimalkan aktivitas administrasi. Salah satu tujuan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan yaitu untuk meningkatkan kecepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan. Di SMP 5 Negeri Kediri ini, penggunaan Microsoft Word sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi dalam administrasi sebagai pemanfaatan dalam pembuatan surat. Surat menyurat di sini memiliki dua jenis, yaitu
dua jenis surat masuk, yaitu surat manual dan juga surat elektronik. Salah satu manfaat aplikasi Microsoft Word yaitu dalam pembuatan formulir disposisi surat masuk. Formulir disposisi digunakan untuk mengarahkan surat ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Misalnya surat masuk dari instansi lain kemudian didisposisikan ke kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah mendisposisikan surat tersebut ke pihak terkait seperti Wakakurikulum, Wakasarpras, Wakakesiswaan. Untuk mendisposisikan ke pihak terkait diserahkan ke tata usaha di bagian persuratan. Untuk SOP-nya yaitu yang pertama, pemohon mengantarkan surat ke TU. Itu waktunya 10 menit. Outputnya penyerahan surat. Yang kedua yaitu penerimaan surat dari pemohon yang dilakukan oleh staf TU. Kemudian outputnya yaitu penerimaan surat. Selanjutnya yaitu disposisi surat dan menentukan bidang yang terkait dilakukan oleh kepala sekolah. Waktunya kurun waktu 1 hari. Outputnya persetujuan atau penolakan. Keterangan jika disetujui maka menentukan pihak yang terkait. Untuk yang selanjutnya yaitu menghubungi pemohon surat. Itu dilakukan oleh staf TU. Menghubungi jika suratnya itu diterima atau tidak. Maksudnya diterima oleh pihak sekolah atau tidak. Kemudian yaitu langkah yang terakhir menerima balasan surat yang diterima oleh pemohon. Selanjutnya, fungsi spreadsheet pada penginputan data baju kelas di SMP Negeri 5 Kediri. Spreadsheet adalah alat yang digunakan untuk mengorganisasi, menganalisis, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Alat ini sering digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari akuntansi, keuangan, hingga analisis data. Aplikasi spreadsheet yang paling populer adalah Microsoft Excel, Google Sheet, dan LibreOffice. Secara sederhana, spreadsheet adalah lembar kerja yang terdiri dari sejumlah sel yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap sel dapat berisi data, teks, angka, atau rumus yang akan menghasilkan nilai tertentu. Selanjutnya yaitu SOP pendataan baju kelas. Yang pertama yaitu guru membuka link Google Form pemesanan kaos. Selanjutnya, guru mengisi informasi yang diperlukan dalam form seperti nama, ukuran kaos, jumlah pemesanan, alamat pengiriman, dan metode pembayaran. Selanjutnya, setelah mengisi form, guru mengklik tombol kirim untuk mengirimkan data. Lalu Google Form secara otomatis mentransfer data yang diisi oleh guru ke Google Spreadsheet yang telah dihubungkan dengan form tersebut. Selanjutnya, admin memeriksa data yang masuk di Google Spreadsheet untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Selanjutnya, admin atau sistem meminta konfirmasi pembayaran dari guru. Setelah pembayaran terverifikasi, kaos diproduksi dan dikirimkan sesuai dengan informasi di form. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.